terutama saat pasang besar atau ketika arus laut bertemu dengan aliran sungai. Air di kedung tersebut tampak keputihan atau berbuih putih. Fenomena yang dianggap tidak biasa itu kemudian menarik perhatian masyarakat, hingga akhirnya kawasan tersebut dikenal dengan nama Kedung Mutih. Selain versi alamiah, berkembang pula versi cerita rakyat yang bernuansa spiritual. Dalam kisah ini, Kedung Mutih diyakini pernah menjadi tempat persinggahan tokoh-tokoh sakti atau para ulama pada masa awal penyebaran Islam di pesisir Demak. Ada pula cerita tentang peristiwa besar atau pertempuran gaib yang terjadi di kawasan tersebut, yang konon menyebabkan air kedung berubah warna menjadi putih sebagai tanda kejadian luar biasa. Sebagian masyarakat meyakini bahwa perubahan itu berkaitan dengan doa, laku spiritual, atau karomah para wali dan tokoh agama, yang membuat alam menjadi bersih atau mutih. Versi lain mengaitkan nama Mutih dengan kisah Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu pada abad ke-16. Dalam cerita rakyat, disebutkan bahwa beliau wafat dibunuh oleh prajurit Ratu Kalinyamat akibat hilangnya kijang kesayangan sang ratu. Peristiwa tersebut dipercaya sebagai asal mula istilah mutih, yang dimaknai sebagai berdarah putih. Dari kisah ini pula muncul pembagian wilayah Mutih menjadi 3, yaitu Mutih Wetan, Mutih Kulon, dan Kedung Mutih. Meski kisah Mutih lebih kuat melekat pada Mutih Wetan dan Mutih Kulon, Kedung Mutih tetap dianggap memiliki akar cerita yang sama. Hal ini tidak terlepas dari kebiasaan masyarakat Mutih yang sejak dahulu gemar melaut dan mencari ikan. Sebagian dari mereka kemudian memilih membuat gubuk-gubuk sederhana di kawasan pesisir untuk beristirahat. Seiring waktu, tempat singgah tersebut berkembang menjadi permukiman tetap, dan keluarga mereka pun menetap di wilayah yang kini dikenal sebagai Kedung Mutih. Hingga kini, Kedung Mutih dikenal sebagai sentra tambak garam, yang ditandai dengan adanya tugu identitas petani garam sebagai simbol kehidupan masyarakat pesisirnya. Mengenai siapa yang pertama kali memberi nama Kedung Mutih, terdapat beragam pendapat. Ada yang menyebut nama Suryo Menggolo, sementara yang lain memiliki versi berbeda. Cerita tentang Kedung Mutih memang hidup dalam berbagai versi dan penafsiran. Tak semuanya dapat ditelusuri secara pasti, namun justru disitulah kekayaan sejarah dan budaya lisan masyarakat pesisir Demak. Barangkali masih ada versi lain yang belum tergali. Jika kalian memiliki cerita atau pengetahuan tambahan, silakan dibagikan agar kisah Kedung Mutih semakin lengkap dan lestari. Asal-usul